Halo, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Haji Aisyah Nasution, SEMM. Sini perkenalkan, nama saya Tesalonika Tambunan dengan NPM 248320159. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Fenomena Ekonomi Mikro pada Masyarakat dan Impaknya. Fenomena ekonomi mikro pada masyarakat adalah peristiwa atau aktivitas ekonomi yang terjadi pada tingkat individu, rumah tangga, atau perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi barang serta jasa. Fenomena ini mencakup bagaimana konsumen menentukan pilihan belanja, bagaimana produsen memutuskan jumlah barang yang akan diproduksi, dan bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi menciptakan pasar. Nah, yang pertama itu yaitu perubahan harga barang dan jasa. Perubahan harga barang dan jasa, fenomena fluktuasi harga barang pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar sering terjadi di masyarakat. Dampaknya yaitu penurunan daya beli konsumen jika harga naik terlalu tinggi, pergeseran preferensi konsumen ke barang, substitusi yang lebih murah, produsen mungkin meningkatkan produksi jika harga pasar tinggi, tetapi ini juga bisa memicu overproduksi. Nah, yang kedua yaitu perilaku konsumen dalam konsumsi. Fenomenanya perubahan pola konsumsi masyarakat, misalnya meningkatnya preferensi terhadap ramah lingkungan atau makanan cepat saji. Dampaknya yaitu produsen mulai menyesuaikan produk mereka dengan preferensi pasar, peningkatan inovasi pada produk yang sesuai dengan tren konsumen, munculnya pasar baru seperti pasar untuk produk atau organik atau vegan. Nah, yang ketiga yaitu persaingan antar perusahaan. Fenomena persaingan antar usaha kecil, menengah, dan perusahaan besar seperti toko retail tradisional versus supermarket atau komersis. Dampaknya yaitu usaha kecil mungkin kehilangan pelanggan jika tidak mampu berinovasi. Konsumen mendapat manfaat dari harga yang lebih kompetitif dan beragam pilihan. Meningkatnya kebutuhan pelatihan dan adaptasi teknologi untuk usaha kecil. Nah, yang keempat yaitu pengaruh teknologi pada produksi dan distribusi. Fenomena digitalisasi ekonomi seperti maraknya e-commerce dan aplikasi pengantaran makanan. Dampaknya, produsen dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya lebih rendah. Distribusi menjadi lebih efisien, tetapi persaingan juga semakin ketat. Beberapa pekerjaan tradisional mungkin tergantikan oleh teknologi. Nah, yang kelima, pengangguran dan upah. Fenomena ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Dampaknya yaitu masyarakat dengan keterampilan rendah sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Perusahaan mungkin menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan tenaga kerja yang lebih terampil atau otomatisasi. Ketimpangan ekonomi dapat meningkat jika tidak ada intervensi pemerintah. Yang keenam, fenomena pasar lokal. Fenomena pasar tradisional menghadapi tantangan dari pasar modern. Dampaknya, penurunan pendapatan pedagang tradisional, meningkatnya daya saing pedagang tradisional yang mampu beradaptasi, perubahan lanskap ekonomi lokal dengan munculnya sektor jasa baru. Nah, yang terakhir yang ketujuh, konsumsi kredit atau cicilan. Fenomena meningkatnya penggunaan kredit untuk membeli barang konsumsi seperti elektronik atau kendaraan. Dampaknya yaitu meningkatnya daya beli masyarakat dan dalam jangka pendek, risiko peningkatan utang rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik. Industri keuangan tumbuh pesat tetapi memerlukan regulasi yang ketat. Nah, kesimpulannya yaitu fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi mikro sangat mempengaruhi keseharian masyarakat. Untuk memitigasi dampak negatifnya, dibutuhkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kepentingan konsumen, produsen, dan masyarakat luas.